kalung petai dan membawa sebutir telur asin yang sudah dicap oleh RT-nya. Bang Harto masih ingat. Kemudian juga ada Ketua IPR, terima kasih Adinda sudah menggagas kegiatan malam hari ini, karena ini mungkin sangat penting bagi kita untuk menyatukan perspektif pemikiran kita sebagai alumni Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta, dengan semangat bagaimana membangun Riau ke depan, dengan kehadiran tokoh-tokoh yang berasal mungkin dari Yogyakarta. Mungkin saya lebih memandang dari perspektif kehadiran perempuan, untuk Pilkada 2020 ini. Jadi saya melihat ada dua sisi dalam Pilkada 2020 yang saya sebut sebagai sebagai before dan after, sebelum dan sesudah. Sebelumnya tentu kita melihat bahwa kesiapan dari penyelenggaraan Pilkada ini ada di tangan KPU dan tentu keseimbangannya ada di tangan Bawaslu. KPU sebagai penyelenggara tentu sudah harus memastikan seluruh kesiapan Pilkada 2020 di tengah kondisi bencana COVID-19 ini. Kesiapan KPU juga terkait dengan bagaimana kesiapan anggaran, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana KPU juga bisa mengajak pemilih perempuan, walaupun ini tugas kita bersama, namun mungkin dengan sosialisasi dari KPU, karena tadi semakin tahun Pilkada ini kehadiran pemilih itu semakin mengecil untuk pilgub ya. Nah, kita juga nanti mengkhawatirkan bagaimana Pilkada 2020 ini malah partisipasi semakin kecil. Dari data yang saya miliki, itu di 2018, itu hanya diikuti oleh 49 calon kepala daerah perempuan hampir di seluruh Indonesia, dari 300 lebih yang bertarung. Artinya apa? Tentu ini sebuah hal yang memang harus kami perhatikan dari perempuan-perempuan politisi, mengingat kehadiran perempuan di tengah panggung politik yang demikian bebas, di mana perempuan ditarung dengan sangat terbuka, baik ditarung dari sisi budaya, karena pemikiran kita ini masih budaya patriarki. Nah, dari situ saja kami masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Nah, kemudian juga dari sisi bagaimana pilkada ataupun pemilu-pemilu yang ada itu memerlukan cukup biaya yang sangat besar. Sehingga dua hal ini merupakan tantangan bagi perempuan untuk mampu maju dan bahkan mampu bertahan di panggung politik kita. Nah, saya sebagai salah satu Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia untuk DPD Riau, saya melihat bukan tidak banyak perempuan potensial yang sudah terjun ke dunia politik, namun kami tidak didorong oleh beberapa hal yang memang itu sangat dibutuhkan. Tadi Bang Irwan Nasir sudah menyampaikan bahwa demokrasi ini butuh money, butuh uang. Karena apa? Karena pragmatisme dari pemilih ini sudah terbangun. Kita bukan bicara tentang subjek, tapi sering sekali bicara tentang objek dari pemilihan. Kenapa harus pergi ke TPS? Kenapa harus memilih dia? Nah, itu seringkali dijadikan objek, jadi bukan subjek. Nah, kemudian tadi Bang Haidir juga sudah menyebutkan bahwa kita ini terhalang oleh budaya, terutama perempuan. Masih terhalang oleh budaya patriarki, bagaimana budaya timur memperlakukan perempuan itu berada di nomor 2. Nah, ini dua hal besar yang memang menjadi tantangan kami sebagai perempuan politisi untuk mampu maju dan bertarung dan bahkan bertahan di dunia politik. Bukan tidak berat, sangat berat. Apalagi kemarin kita habis menghadapi pemilu 2019 yang semakin kesini semakin brutal, Bang. Mungkin Kak Lian itu sudah cerita, curhat dari hati ke Bang Haidir. Kak Lian ini permaisurinya Bang Haidir. Beliau sama-sama dengan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019
incumbent sudah melakukan banyak hal, tapi masyarakat tidak melihat itu. Masyarakat masih dipengaruhi oleh pola pikir pragmatisme. Nah, inilah yang menjadikan kehadiran perempuan semakin tidak bisa dipertahankan dalam kontestasi dalam bentuk apapun di negeri ini, kecuali perempuan-perempuan yang berasal mungkin dari oligarki, perempuan-perempuan mungkin yang punya kekuatan money yang didukung mungkin oleh suami yang memang sudah berlatar belakang keluarga, sudah berlatar belakang sebagai orang kaya ya mungkin. Nah, ini yang banyak menyebabkan bahwa kehadiran perempuan itu minim dalam kontestasi pemilu yang ada di negeri ini. Nah, jika kehadiran perempuan itu minim, maka sekarang bagaimana caranya agar perspektif kita semua ini, baik peserta, kemudian penyelenggara, dan juga pengawas, ini tetap menggambarkan bagaimana negeri ini juga tidak hanya diisi oleh laki-laki, tapi diisi juga oleh perempuan, dan perempuan punya kebutuhan yang spesifik yang mungkin laki-laki tidak tahu. Karena yang tahu kebutuhan perempuan tentu kami perempuan. Dan inilah yang kami harapkan, bagaimana juga parpol-parpol itu kehadiran perempuan, kemudian mempertahankan kehadiran perempuan di ranah politik, di ranah demokrasi yang sedemikian bebas ini. Nah, kemudian hal selanjutnya yang ingin saya sampaikan tadi, yang pertama terkait kehadiran perempuan, keterlibatan perempuan. Nah, kemudian sebelumnya, tadi kita bicara before. Nah, after apa yang dihasilkan oleh pilkada, oleh pemilu, baik pilpres maupun legislatif, itu mari sama-sama kita lihat dengan kacamata rasionalitas, Bang. Saya sudah keliling Riau, 12 kabupaten kota. Dan yang saya lihat bahwa apa yang terjadi saat ini, ya, pembangunan di Riau itu masih sangat minim. Dari data yang saya punya, Riau sekarang, Bang Haidir, Bang Irwan, itu merupakan peringkat ketiga terbawah angka putus sekolah se-Indonesia. Lama usia sekolah kita 8,7 tahun. Itu pertama. Nah, kemudian dari sisi kesehatan, Riau sudah memasuki zona merah stunting, artinya anak-anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan usianya atau gizi buruk, kita sudah berada di zona merah. Kemudian yang ketiga, dari infrastruktur. Saya dari Pekanbaru ke Rokan-Hulu, yang dari Rokan-Hulu, Long, kita lihat Long, jalan ke Rokan-Hulu Long, bisa ditanam batang pisang Long. Saya sempat bilang ke teman-teman yang DPRD Provinsi Dapil Rokan-Hulu, ayo dong teriak, rebut anggaran untuk Rokan-Hulu. Begitu juga yang ke Inhil, Najib. Saya ke sana, masih ada puskesmas yang mungkin didirikan tahun 80. Anak-anak pergi sekolah, Bang Haidir, ini saya lihat masih pakai sepatu karet yang saya pakai tahun 80 dan itu masih ditenteng. Saya bilang ini Indonesia tahun berapa ya? Nah, artinya apa? Pemilu kada, pesta demokrasi yang kita lakukan tidak hanya sekedar formalitas saja. Kita harus bicara before, anggaran yang sudah keluar, keterlibatan perempuan, tujuan kenapa pemilu diselenggarakan. Nah, kemudian after, apa yang sudah dihasilkan untuk masyarakat. Apakah pilkada, pileg, pemilu presiden itu bisa mampu. Tadi Mas Nugi sampaikan bahwa tujuan dari pemilu itu adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Mari kita tanya bersama. Kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Di tengah bencana COVID saat ini, pemilu terkesan dipaksakan, bagaimana kesiapannya? Karena anggaran yang akan kita gelontorkan cukup besar, keselamatan masyarakat juga harus kita perhatikan, sementara kalau hasilnya begitu-begitu saja, maka saya merekomendasikan, ini izin Ketua, merekomendasikan sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, agar pemilu ini dikaji ulang. Pilkada 2020. Karena tadi kita tidak hanya bicara pelaksanaannya, tapi bicara sebelum dan sesudahnya. Nah, ini yang saya rasakan sebagai seorang politisi. Bagaimana saya melihat demokrasi ini belum menyentuh
hak-hak substansi dari masyarakat. Kita bilang Riau negeri kaya, tapi buktinya angka putus sekolah nomor 3 terendah se-Indonesia. Angka lama sekolah 8,7%. Perspektif kepala daerah sebagai pelaksana pemerintahan itu harus terus dibangun untuk pro terhadap rakyat. Jangan hanya terhadap proyek pragmatis. Kita melihat bahwa kehadiran perempuan di Riau belum ada pemimpin perempuan ya Bang Haidir ya. Kemarin di Bu Septina sempat maju di kota, tapi dikalahkan juga dengan isu bahwa perempuan itu belum layak memimpin. Nah, kemudian juga kita lihat dari jajaran eksekutif yang kemarin baru dilantik untuk provinsi. Dari 20 yang dilantik itu hanya 1 perempuan. Artinya apa? Perspektif terkait dengan bagaimana melibatkan perempuan di dalam kontestasi pemilu, di dalam penyelenggaraan pemerintahan masih sangat minim. Sehingga apa yang dirasakan dan dibicarakan serta diinginkan oleh perempuan itu sama sekali mungkin belum tersentuh. Tapi tadi alhamdulillah saya ke Dumai, itu tol Dumai itu sudah cukup jempol Bang Haidir. Artinya kita berharap dengan dibukanya gerbang ekonomi di Dumai itu mampu menggeliatkan ekonomi masyarakat Riau. Nah Bang Harto juga mungkin nanti ada buton ya Bang ya. Nah bagaimana itu juga bisa menggeliatkan ekonomi kecil masyarakat. Sehingga apa yang terjadi saat ini, pembangunan di daerah Rohul, kemudian di Inhil yang masih sangat tertinggal, di Kuansing, itu bisa segera dilaksanakan dengan baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mungkin menggarisbawahi Bang, bahwa pelaksanaan pemilu kada ini, mari kita sama-sama lihat dari sebelum, kemudian pelaksanaannya, dan juga setelahnya. Sehingga pelaksanaan ini, pemilu kada ini, terbangun secara komprehensif dan sesuai dengan yang kita cita-citakan. Mungkin demikian Adinda Najib. Oh ya, terkait dengan ini tadi, saya satu rumah dengan Rino Indra Putra, mantan ketua Aspura, tapi beda ruangan ini Bang. Riau dan Asrama Putri Riau, sebenarnya itu sudah masuk dalam APBD tahun 2018. Tapi karena ada pergeseran kepala daerah antara Pak Andi Rahman ke Pak Samsuar, dan Pak Samsuar ketika itu menyatakan bahwa kita bangun melalui CSR saja. Tapi setelah dikaji regulasinya, ternyata CSR tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur di luar Riau. Nah, tahun ini saya sudah usulkan nih Ketua, saya laporan nih Ketua, anggota fraksi PAN, laporan sudah saya usulkan melalui aspirasi. Dan saya sudah bincangkan dengan Bang Panca dan Bang Basit. Bagaimana kita bersama-sama mendorong ini, agar gubernur juga melihat, karena memang sudah sangat tidak representatif, terutama Asrama Putri itu kamar mandi sudah tidak ada yang bisa dipakai Bang, hanya 1 yang bisa dipakai. Nah begitu juga dengan Aspura, kemarin saya sempat bawa ibu-ibu dari Riau dan menginap di Aspura, itu sama sekali juga sudah tidak representatif. Jadi Asrama Putra dan Putri sudah masuk dalam usulan perencanaan, namun ini nanti kita lihat lagi komitmen dari pemerintah Riau. Nah saya berharap Bang Irwan Nasir, Bang Haidir, Bang Panca, Mas Nugi, dan Bang Yamin itu bersama-sama mendorong ini kepada Pak Gubernur, bahwa ini adalah aset dan anak-anak yang tinggal di sana adalah anak-anak kita. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tanggapan dari Kak Ade Hartati selaku anggota DPRD Provinsi Riau. Terima kasih Kak Ade. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan menanggap dari Abang Panca Setio Prihatin selaku pengamat politik pemerintahan Universitas Islam Riau. Pada Abang Panca, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Adinda Najib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebut Adinda Najib Bang Panca sebagai pengamat politik, langsung Bang Irwan senyum-senyum.
ngejek. Jadi kita tak usah terlalu tegang, saya pikir. Sebelum saya mencoba untuk merespon tadi paparan yang disampaikan oleh Adinda Nugi dan Rusdi Rusdan, rasanya lebih elok saya menyapa dulu, kan begitu. Pertama saya ingin menyapa Bang Haidir tentu sebagai senior kita, bukan senior lagi, ultra senior, senior yang paling senior di antara senior. Kemudian ada Bang Irwan juga dengan Mas Beli. Kalau Bang Beli ini kawan seangkatan saya nih. Cuman nasib aja yang beda. Saya masih masih punya rambut, beliau enggak lagi. Gitu ya. Terus kemudian kawan-kawan yang lain yang hadir, Bang Harto, Bang Yamin. Tadi saya lihat juga ada Ismail Hamkas, juga ada teman-teman penyelenggara tentunya yang hadir, tak bisa saya sebut satu persatu. Tentu Adi Hartati lah, ya, teman diskusi setiap saat nih, walaupun lintas partai tapi diskusinya sangat lintas parpol ya, tapi diskusinya sangat harmonis ya. Saya kira saya mungkin ingin memulai dari tadi paparan Mas Nugi lah. Tadi saya mencatat beberapa hal gitu ya. Saya ingin kembali kepada kita diskusinya dulu supaya nanti mungkin ini bisa menjadi masukan. Pertama tadi diawali dari paparan tentang pilkada serentak versus pandemi gitu ya. Jadi ini kan dua hal yang berbeda sekali perlakuannya, tapi berada dalam satu waktu yang sama. Sehingga diskusi soal apakah pilkada ini bisa dilaksanakan atau tidak, ini kan menjadi diskusi panjang sampai hari ini. Bahkan saya dengar tadi diskusi terakhir Ketua KPU mungkin dengan beberapa pengamat pemilu, kalau sekiranya ini tidak bisa dieksekusi dalam waktu yang singkat, ya tidak haram juga untuk ditunda gitu misalnya. Nah, kenapa begitu? Karena menurut saya ini terkait dengan tahapan gitu ya. Tahapan pemilu pilkada pada sisa waktu yang hanya sekian bulan ini, itu kan juga akan dihadapkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Nah, gitu. Misalnya kalau kebutuhan normatif saya pikir selesai. Tapi karena memang ada protokol kesehatan, maka perlu ada menyiapkan fasilitas ini dan sebagainya, maka itu juga perlu dipastikan kesiapannya. Nah, kemudian saya pikir ini tadi yang disinggung oleh Bang Irwan, saya sepakat tentang partisipasi.